Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, Chairul Fahmi menyoroti sejumlah kejanggalan dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, yang melibatkan 3 oknum anggota aktif TNI Angkatan Laut. Menurut Fahmi, kasus tersebut menyisakan sejumlah kejanggalan yang patut dicermati lebih jauh. Pertama, kata dia, soal penggunaan dan keabsahan pemilikan senjata api oleh pelaku. Menurutnya, penting untuk memastikan apakah senjata api yang digunakan oleh Serka AA menembak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman merupakan senjata dinas atau bukan. Ia mengatakan bila senjata tersebut adalah senjata dinas, maka hal itu memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana senjata tersebut bisa digunakan di luar tugas resmi oleh Serka AA. Prosedur penggunaan senjata dinas biasanya diawasi sangat ketat, termasuk dalam hal amunisi. Pelaku mestinya menghadapi risiko tinggi jika menggunakan senjata dinas untuk tindakan yang tidak sah, kata Fahmi saat dikonfirmasi tribunnews.com, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Namun, jika senjata tersebut ternyata tidak sah atau ilegal, maka pelaku dapat dikenai sanksi berat berdasarkan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tegas Chairul Fahmi. Ini juga membuka dugaan lain, yaitu apakah ada potensi pelaku memiliki akses ke jaringan pemasok senjata ilegal, yang tentu harus diselidiki lebih lanjut, sambung dia. Kedua, ungkapnya, TNI AL telah membantah adanya keterlibatan institusional prajuritnya dalam kasus penggelapan mobil ini. Namun, menurut dia, hal itu perlu diungkap dengan bukti kuat apakah pelaku hanya berperan sebagai pembeli kendaraan, bodong, atau ada kaitan lebih jauh, misalnya sebagai bagian dari jaringan penggelapan. Jika benar pelaku hanya sebagai pembeli, pertanyaan logisnya adalah mengapa pelaku sampai menggunakan kekerasan bersenjata? Sebagai aparat bersenjata, pelaku sebenarnya memiliki posisi yang cukup untuk menekan atau meminta pengembalian uang dari penjual atau penadah jika kendaraan tersebut akhirnya lepas dari tangannya, kata Chairul Fahmi. Selain itu, sebagai pembeli, pelaku mestinya memahami risiko hukum dari membeli kendaraan hasil penggelapan, termasuk kemungkinan kendaraan disita sewaktu-waktu, ujarnya. Sikap agresif ini menimbulkan dugaan adanya hubungan yang lebih kompleks antara pelaku dan pihak lain dalam jaringan ini, lanjut Fahmi. Ketiga, ia mengatakan penggunaan senjata api untuk menghadapi warga sipil khususnya dalam konteks penggelapan mobil tersebut, jelas sangat tidak proporsional. Menurutnya hal itu mencerminkan pelanggaran serius terhadap etika profesi dan disiplin militer. Langkah itu menurut dia harus ditelusuri lebih lanjut. Apakah dilakukan secara spontan atau merupakan bagian dari tindakan yang sudah direncanakan? Dari kejanggalan-kejanggalan ini, investigasi mendalam menjadi kunci untuk mengungkap motif sebenarnya, memastikan tidak ada upaya menutup-nutupi, serta menegakkan keadilan, kata Fahmi. Menurut Fahmi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah investigasi mendalam oleh TNI AL agar kasus itu tetap transparan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.